memasuki bab yang ke-7 yang membahas tentang analisis turnaround. Baik, nah istilah turnaround ini adalah putar haluan ya kalau secara harfiah. Jadi istilah ini sebenarnya banyak digunakan di change management ya. Jadi dia digunakan untuk memperbaiki perusahaan atau institusi yang sedang tidak dalam keadaan baik. Tujuan dari turnaround sendiri ini adalah agar nilai pasar itu bisa meningkat. Nah, turnaround ini adalah membuang yang jelek-jelek dengan melakukan perubahan yang mendasar. Misalnya kepemimpinan dan manajemen, proses operasi atau pendekatan pasar. Nah, istilah turnaround ini sebenarnya berbeda ya dengan corporate transformation atau crisis management. Jadi istilah turnaround ini dipakai untuk menjelaskan strategi yang dipakai oleh pemimpin untuk melakukan perubahan dan ketika dia menghadapi banyak kendala. Namun perusahaan tersebut masih punya cukup waktu atau cukup sumber daya resources untuk mencarikan solusi. Nah, artinya kondisi perusahaan, institusi atau negara atau organisasi ini memang tidak berada pada tahap kebangkrutan ya atau krisis. Jadi misalnya kalau krisis artinya dia tidak mampu bayar utang, menghadapi ancaman likuidasi dan lain-lain. Nah, tapi ketika tahap turnaround ini dia masih berada pada tahap kritis ya. Tapi dia masih punya ruang untuk bergerak khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan memperbaiki daya saingnya. Untuk turnaround sendiri ini sudah pernah kita bahas, sebenarnya sudah disenggol sedikit di bab 2 ya, ada gambar atau kurva S yang memperlihatkan adanya titik turnaround. Jadi titik di mana perusahaan itu harus melakukan perubahan. Nah, ini adalah kurva S dan strategi perubahan. Nah, jadi kita bisa lihat di titik ini dia menggambarkan bahwa di titik B1 inilah titik putar balik. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu sudah mulai sedikit turun, namun dia masih punya sumber daya, dia masih punya produk unggulan, dia masih punya aset, namun dia menghadapi masa-masa yang tidak begitu baik, masa-masa yang sulit. Nah, sehingga jangan sampai ini titik B1 ya, sehingga dia jangan sampai berada pada pada titik B ya. Ini kita bisa lihat di strategi perubahan. Nah, pada saat pasar sedang tumbuh, biasanya perusahaan itu akan meningkatkan keuntungan dengan pemasaran ya tentunya. Namun sebaliknya pada saat pasar sedang lesu atau kondisi perusahaan sedang menurun, ini yang dilakukan itu adalah efisiensi. Jadi pada saat sedang tumbuh, biasanya kita ini akan menaikkan instrumen utang ya. Sedangkan pada saat sedang turun, ini perbaikan perlu pada sisi-sisi misalnya aset. Kemudian misalnya membuang beban. Kemudian bisa juga mengubah arah tujuan atau arah masa depan. Nah, artinya mengelola perusahaan atau negara ini pada saat sedang turun berbeda dengan mengelola perusahaan pada saat sedang naik. Artinya memang situasinya berbeda. Jadi misalnya ini yang kita melakukan efisiensi, perbaikan sisi aset, merampingkan lemak-lemak, membuang beban, mengubah arah masa depan dan seterusnya. Nah, pada saat kondisi perekonomian sedang tidak sehat, investasi baru itu biasanya tidak masuk. Jadi ada pemanfaatan keuangan yang bisa ditingkatkan melalui sisi
efisiensi ya. Jadi pada saat menanjak, contohnya misalnya manusia ya, pada saat menanjak nih manusia cenderung boros. Kalau kamu lagi banyak uang nih, kita cenderung boros. Kalau untuk perusahaan biasanya dia melakukan perekrutan, jadi dia merekrut orang lebih banyak dari yang seharusnya, misalnya menambah jumlah staf, menambah jumlah pembantu yang sebenarnya tidak begitu diperlukan, misalnya menambah jumlah sopir atau office boy. Nah, lama-lama kadang-kadang dia benar-benar merekrut orang yang benar-benar tidak dibutuhkan, misalnya merekrut pembawa tas, pembaca doa, penjemput di bandara, pengawal pribadi, dan seterusnya. Nah, jumlah direktur yang sebelumnya cukup 2, ini kadang-kadang bisa jadi 5. Ada direktur pemasaran, ada direktur keuangan, bahkan sebenarnya kadang-kadang ada juga yang namanya GM marketing. Nah, padahal kan sama, general manager itu kan dia sama-sama atasan yang sebenarnya bisa mencakup atau mengerjakan tugas yang sama. Kemudian pembangunan gedung dan seterusnya. Nah, perilaku ini juga nah, namun pada saat menurun, semua beban tadi itu harus dibersihkan. Jadi misalnya ketika perusahaan menurun, tadi kan kita sudah merekrut orang-orang yang tidak perlu, menambah jumlah direktur yang tidak perlu, kemudian kita membangun gedung yang sebenarnya tidak begitu perlu. Akhirnya kita membuang beban-beban tersebut. Jadi bagaimana kita mengurangi utang dan tidak membayar bunga dari utang-utang tadi. Nah, pada saat kondisi ekonomi menurun, seorang eksekutif, seorang atasan ini harus melakukan putar haluan atau biasa kita kenal tadi dengan istilah turnaround tadi. Jadi ia harus melakukan negosiasi pada bank. Jadi apa yang harus dia misalnya kayak sekarang relaksasi, jadi harus melakukan negosiasi kepada bank untuk memberikan pinjaman atau kalau bisa dipotong misalnya untuk mengurangi biaya-biaya dalam hal misalnya waktu pelunasan yang lebih panjang dan seterusnya. Kemudian bisa juga mengubah dari mengurangi beban tadi sehingga laju penurunannya ini bisa berkurang. Nah, setelah berhenti seharusnya atasan atau perusahaan tersebut segera melakukan turnaround, jadi memutar kembali ke atas. Jadi perilakunya harus berubah, cara berpikir ini tidak sama dengan yang kemarin-kemarin. Nah, demikian pula unit usaha yang ditekuni oleh perusahaan tersebut dan cara membisniskan perusahaan tersebut. Bahkan orang-orang yang di dalam itu juga harus berubah. Karena kalau atasannya berubah, tentu orang-orang di sekitarnya ini akan berubah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ketika perusahaan sedang tumbuh atau sedang naik, banyak hal yang kita lakukan. Meningkatkan keuntungan dengan melakukan pemasaran, memainkan instrumen utang lebih optimal, perusahaan kelihatan menarik, kelebihan cash flow, kemudian melakukan ekspansi, membuka bisnis baru, bahkan menambah karyawan-karyawan yang bisa dikatakan tidak perlu tadi. Nah, namun ketika kita melakukan turnaround itu sebenarnya bukan sesuatu yang gampang ya, tidak mudah. Tidak semua perusahaan itu dapat kembali turnaround. Jadi pertama-tama kita harus mengenal betul keadaan perusahaan. Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab untuk mengetahui keadaan perusahaan. Yang pertama, apakah perusahaan masih dapat diubah? Apakah turnaround ini masih memungkinkan? Dan seperti apa kepemimpinannya? Seperti apa gaya kepemimpinannya?
Nah, perusahaan yang sedang sakit ini biasanya kebalikan dari perusahaan yang sedang naik tadi. Jadi perusahaannya tidak menarik. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang BUMN. Jadi banyak sekali cacian, makian ini seakan-akan itu adalah sebuah kapal besar yang akan karam. Jadi ratusan orang-orang yang bagus, yang hebat di situ berusaha melompat ke sekoci ya ketika kapalnya akan karam. Nah, kemudian di sana kan tidak semua orang yang bisa dikatakan sakit lah ya, tidak sakit ini belum tentu bisa disembuhkan. Nah, oleh sebab itu, pemimpin ini harus tahu persis di mana posisi perusahaannya berada. Jadi, apakah posisi perusahaannya masih layak untuk disembuhkan melalui program turnaround ini, atau memang sudah berada pada tahap krisis dan sulit untuk disembuhkan. Nah, meskipun ada beberapa kasus perusahaan yang berada pada tahap krisis ini bisa kembali normal, kemarin kita ceritakan contohnya misalnya kemarin Harley Davidson dan lain-lain. Umumnya perusahaan-perusahaan ini berakhir dengan kematian ya. Jadi kalau istilahnya penyakit kanker dia udah di stadium 3. Nah, seorang spesialis turnaround pun biasanya harus bersikap realistis. Ia harus berani ya mengatakan kepada kreditur dan pemegang saham bahwa istilahnya nyawa perusahaan ini sudah akan berakhir pada waktu dekat, kecuali mereka berhasil melakukan langkah-langkah strategis untuk mengamputasi bagian-bagian tertentu yang memang krisis dan tidak bisa dibantu. Nah, adapun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi ini harus memenuhi indikator-indikator yang masih dapat diubah. Jadi ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk melihat seberapa jauh perusahaan ini dapat diputar haluannya. Nah, indikatornya antara lain yang pertama dukungan kuat dari stakeholder. Nah, termasuk para pekerja, komunitas, pemegang saham. Dan bila ia sebuah perusahaan besar, ini dibutuhkan juga dukungan dari perusahaan. Nah, misalnya para pekerja komunitas ini bersedia digaji atau diupah lebih rendah, atau bisa juga dirumahkan atau tidak menerima kompensasi selama beberapa waktu. Nah, minimal tidak melakukan aksi-aksi pihak yang mengekspresikan ketidakpuasan. Nah, dukungan dari para stakeholder ini dapat dilihat dari ucapan, opini yang beredar dan diungkapkan oleh stakeholder itu sendiri, serta bagaimana keseriusan dari stakeholder tadi untuk berkorban. Nah, pemegang saham ini juga harus optimis dan serius dalam memperbaiki perusahaan dengan melakukan pembenahan, bernegosiasi dengan bank untuk menunda pembayaran utang. Dan negara ini juga bersedia memberikan jaminan atau menyuntikkan modal tambahan. Kemudian bisa juga membeli produk yang dihasilkan untuk kurun waktu tertentu dan seterusnya. Nah, dukungan-dukungan ini bisa menambahkan optimisme dan kepercayaan. Nah, dengan ada dukungan eksekutif seperti ini, tentu perusahaan dapat bekerja dengan optimal sambil melakukan pembenahan. Nah, pemimpin perubahan ini juga harus melihat apakah masih ada produk yang dapat diandalkan sebenarnya. Nah, kemudian adanya bisnis inti yang mampu mendatangkan cash flow yang tampak dari kondisi EBIT-nya, earning before interest and tax ya. Jadi tentu kondisi EBIT-nya ini harus positif dan cukup untuk memenuhi kebutuhan baru. Nah, tadi sudah saya sampaikan, sebuah core bisnis yang sehat ini dapat dilihat dari apakah masih ada produk yang dapat diandalkan yang masih menghasilkan revenue. Nah, perusahaan ini harus punya produk atau jasa yang menghasilkan pendapatan.
Nah, tapi ketika perusahaan menjadi besar dan produknya sangat beragam, eksekutif ini menjadi tidak fokus. Kenapa? Karena produknya terlalu banyak. Bahkan banyak yang tidak tahu produk-produk mana saja yang menghasilkan uang dan mana yang menjadi kanibal sebenarnya, karena saking banyaknya produk dan jasa yang dihasilkan tadi. Untuk produk-produk yang tidak laku ini biasanya memiliki masa tagih collection period ini yang panjang. Nah, selain itu mungkin saja produk-produknya ini sudah ketinggalan zaman, berada jauh sekali di bawah produk-produk yang terkemuka, produk-produk yang besar. Nah, sebuah core business yang sehat ini dapat dilihat dari adanya produk unggulan ya dan merek yang terpercaya, tadi hasil penelitian yang bisa dikomersilkan, kemudian ada database pelanggan serta kesetiaan yang tinggi, jaringan pemasaran yang kuat dan bisa diandalkan, kemudian ada sumber pasokan bahan baku yang berkualitas, punya hak paten dan cara kerja yang efisien, kemudian juga punya tenaga kerja yang produktif dengan culture kerja yang sehat. Nah, kalau tidak ada core business, ini tentu perhatiannya ini berada pada non core business. Tentu pada masa-masa tertentu eksekutif memang harus melihat non core business ini sebagai source of income juga, karena memang dia tidak punya core business. Nah, tetapi bisnis inti ini memang harus benar-benar sehat dan tidak boleh membebani anak-anak perusahaannya. Nah, untuk menyehatkan core bisnis ini pemimpin harus membuang lapisan-lapisan luar dari inti yang membusuk tadi. Jadi kalau misalnya kita ini kan bicara tentang intinya, inti dari bisnisnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuang lapisan yang membusuk. Nah, lapisan ini bisa misalnya berupa anak perusahaan, kemudian misalnya divisi, cabang, ataupun produk yang membebani. Nah, kemudian yang berikutnya, selain dari core business tadi, tentu dibutuhkan juga tim manajemen yang solid dan mempunyai irama kerja yang sama. Jadi pada saat baru diangkat, memang karyawan-karyawannya ini harus bersemangat. Nah, tetapi kalau mereka tidak saling mengenal, kemudian kurang respect, maka semangatnya bisa berubah menjadi negatif dan saling merusak. Nah, pekerjaan turnaround ini adalah pekerjaan yang penuh resiko sebenarnya. Kemudian pekerjaan yang membuat stressful. Nah, artinya ada kemungkinan manajemen ini akan dilanda kepanikan. Kemudian akan ada rasa saling curiga dan saling menyalahkan. Nah, akibatnya organisasi ini bisa terpecah dan berjalan sendiri-sendiri. Apalagi kalau memang setiap divisi tadi, setiap atasan tadi punya agenda masing-masing. Jadi mereka bisa saling merusak, bukan memecahkan persoalan. Nah, tim tadi selain solid, dia juga harus kredibel. Nah, tim yang datang dengan reputasi yang baik ini akan mampu memberikan trust kepada bank. Ini berarti ada kesempatan untuk melakukan negosiasi utang, terutama misalnya bunga dan termin pembayaran ya. Jadi bisa long term yang mungkin selama ini dia belum terlalu panjang, jadi dia bisa melakukan negosiasi. Nah, tim ini bukan cuma harus kredibel, jadi harus juga saling menyandang keahlian-keahlian tertentu yang memang dipersiapkan secara positif ya oleh pasar. Kemudian sumber-sumber baru pembiayaan, khususnya pembiayaan jangka panjang atau long term dengan berdasarkan kepercayaan pada pemimpin. Nah, kemudian salah satu syarat untuk keluar dari situasi yang sulit ini adalah adanya produk andalan. Tanpa tersedianya produk andalan ini maka akan susah bagi perusahaan untuk memperoleh kepastian cash inflow.
Nah, padahal cash inflow ini adalah darah segar perusahaan. Jadi biasanya kesulitan yang dialami oleh perusahaan ini dimulai dengan tidak adanya produk andalan. Nah, banyak hal yang menyebabkan kehilangan produk andalan, kehilangan aura produk andalan. Yang pertama adalah quality control yang tidak memadai. Nah, akibatnya produk yang terkirim ke pasar sebagian besar ada defect, ada cacat, dan memiliki kualitas yang rendah. Nah, sehingga pelanggan enggan untuk membeli produk tersebut karena ada defect. Padahal kan sebenarnya harusnya ada quality control untuk membuat produk tersebut zero defect untuk produk-produk yang disampaikan ke pasar. Nah, kemudian yang kedua, delivery tidak tepat waktu. Nah, produk bisa saja baik karena sudah ada quality control, tetapi karena kesalahan-kesalahan manajerial, konsumen menerima barang lewat dari jadwal waktu yang telah dijanjikan atau telah disepakati. Nah, akibatnya produk yang dipasarkan setelah lewat musim pembelian ini akan didenda oleh pembeli. Yang produsennya ini dikenai denda oleh pembeli, sehingga ini bisa juga menjadi hambatan atau hal yang membuat produk andalan ini bisa kehilangan aura. Nah, kemudian teknologinya sudah ketinggalan zaman. Jadi teknologi yang kita miliki ini akan segera menjadi usang sebenarnya atau ketinggalan zaman. Kapan dia akan ketinggalan zaman? Ketika ada pendatang baru atau pesaing berhasil menemukan teknologi baru. Contohnya, zaman dulu ada Nokia yang berhasil membuat produk Motorola ini ketinggalan zaman. Jadi dia waktu itu ada teknologi handset digital. Sementara Motorola ini masih dengan teknologi analog. Nah, selanjutnya ada BlackBerry yang waktu itu akhirnya dia bisa mempencundangi ya istilahnya Nokia. Begitu juga dengan Android, akhirnya dia bisa mengalihkan pasar BlackBerry dan seterusnya. Kemudian muncul produk-produk pengganti. Nah, selain karena teknologi, produk andalan itu bisa jadi usang karena pasar menyukai produk pengganti yang dinilai lebih memenuhi kebutuhan. Nah, sementara orang-orang generasi tua ini masih melakukan hal-hal yang lama. Nah, sedangkan anak-anaknya ini mulai ke hal-hal yang baru. Contohnya misalnya kayak sarapan. Orang-orang tua ini sarapannya apa? Nasi uduk, bubur ayam. Sedangkan anak-anaknya ini sarapannya apa? Sereal. Nah, itu produk-produk pengganti ya yang bisa membuat produk andalan kehilangan aura. Kemudian ada medan kompetisi yang baru. Jadi produk andalan itu bisa kehilangan pamor karena medan kompetisinya berubah. Medan kompetisi baru ini lebih kompetitif dan sangat memungkinkan datangnya pemain-pemain baru dengan produk yang sama namun harga yang relatif murah. Misalnya PT Indofarma ini produsen obat murah untuk rakyat yang kurang mampu. Biasa kita kenal dengan istilah obat generik. Konsep produksinya itu adalah mass production atau produksi massal ya, dengan pemasaran mass marketing juga. Nah, sehingga sangat efisien. Nah, dalam era otonomi daerah, obat-obat ini harus dipasarkan secara parsial, terpisah setiap kabupaten. Nah, akibatnya biaya pemasarannya membengkak. Harga jualnya ini terpengaruh oleh harga diskon. Nah, pesaing baru datang dengan kapasitas pabrik yang kecil, struktur biayanya juga lebih efisien. Nah, akibatnya PT Indofarma ini tidak bisa bersaing dengan skala permintaan kecil, sehingga ini bisa menjadi ancaman juga.
Nah, untuk meningkatkan aura produk andalan ini diperlukan berbagai upaya ya. Sebenarnya upaya tersebut secara garis besar terbagi dalam dua kelompok, yaitu upaya langsung yang terkait dengan manajemen produk dan yang tidak terkait dengan manajemen produk. Nah, eksekutif turnaround ini mulai menganalisa produk yang sekarang dimiliki perusahaan, melakukan metode kontras untuk dapat membedakan produk dan pasarnya antara sekarang dengan seharusnya bisa dikembangkan future product atau future market. Nah, eksekutif turnaround ini harusnya dapat membedakan produk dan pasarnya antara yang sekarang dengan yang seharusnya bisa dikembangkan tadi atau future product atau future market. Nah, dengan begitu eksekutif turnaround ini harusnya dapat melihat dalam kerangka yang lebih luas. Misalnya Johnson & Johnson ya, dia membuat bedak untuk orang dewasa. Jadi ada existing product, kemudian ada existing customer. Jadi suatu ketika melihat pertumbuhan populasi orang dewasa ini kalah cepat dengan pertumbuhan populasi anak-anak yang menjadi marketnya Johnson & Johnson. Bahkan terdapat kecenderungan populasi orang dewasa yang menurun. Nah, melihat itu, Johnson & Johnson ini mengembangkan produk baru yang lebih halus yang juga dapat dipakai oleh anak-anak. Nah, menggeser posisi ke bawah atau ke kiri ini merupakan potensi bagi perusahaan untuk memoles aura produk tadi sehingga memperoleh pertumbuhan atau growth. Nah, perusahaan dapat memoles aura produk andalannya tadi dengan memperbaiki produk untuk memasuki segmentasi yang baru. Ini misalnya Garuda Food melakukan dengan membuat kacang garing rasa bawang. Atau misalnya Garuda Indonesia ini membentuk Citylink untuk melayani segmen tiket yang murah. Jadi kan dia sudah punya segmen sendiri. Atau misalnya Sido Muncul membuat tolak angin cair, tolak angin anak, dan permen tolak angin. Nah, pada saat perusahaan mengubah produk dengan memperluas produk marketnya, ini maka persepsi publik terhadap perusahaan tersebut pun akan berubah. Nah, keberhasilan memperluas produk atau pasar ini menjadi alat yang penting bagi perusahaan untuk memperoleh kepercayaan. Nah, selain dengan cara tadi, pemisahan juga dapat menggunakan 3 dimensi ya. Jadi ada tiga variabel, yaitu who itu adalah customer, what itu adalah produknya, dan how itu adalah approach. Selain dari memoles aura dengan melalui jalur konsumen atau who dan produk atau what, dan juga dapat dikembangkan dengan cara-cara baru atau how untuk memasarkan, mengkonsumsi atau mengirim produk. Misalnya Dell Computer, dia sukses melakukan tempat di pasar karena melalui jalur yang baru, yaitu lewat direct marketing. Contohnya seperti itu. Nah, ada upaya langsung tadi dan ada upaya yang tidak langsung. Nah, upaya yang tidak langsung untuk memoles aura produk ini ketika dia melakukan turnaround melalui jalur non produk ya. Jadi kegiatan manajerial ini diperlukan untuk memperbaiki proses, semangat kerja atau mengubah asumsi yang sudah lama melekat dalam pikiran para eksekutif atau karyawan terhadap produk dan cara kerjanya. Nah, upaya-upayanya yang pertama adalah mengubah budaya korporat, melakukan transformasi, artinya melakukan transformasi nilai-nilai. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang gampang untuk mengubah budaya korporat. Kenapa? Karena hal ini akan menyangkut banyak hal dalam organisasi itu sendiri. Nah, budaya korporat ini menyangkut hal yang dapat dilihat secara kasat mata. Misalnya simbol, ritual, kemudian identitas korporat itu sendiri. Dan hal-hal tersebut
seperti hal-hal yang tidak terlihat, misalnya filosofi, nilai dasar, kebiasaan, bahasa, dan lain-lain. Nah, budaya korporat ini didesain untuk menghadapi konteks persaingan, sehingga strategi fit dengan kebutuhan lingkungan. Nah, perubahan budaya ini membutuhkan waktu yang harus dilakukan tahap demi tahap untuk kegiatan mengubah budaya korporat. Tidak bisa langsung serta-merta berubah secara mendadak. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi ketika kita melakukan turnaround ini diperlukan upaya khusus untuk membentuk gugus tugas khusus untuk menangani efisiensi. Bukan gugus tugas COVID ya. Jadi gugus tugas ini dibentuk di level operasional dan dipimpin oleh direksi atau tim-tim khusus. Nah, ruang lingkup pekerjaannya ini bisa jadi dari quality control, on-time delivery, kemudian business process, kemudian pengurangan waste, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah reorganisasi. Nah, berarti mengubah organisasi. Namun tujuan dari reorganisasi ini sendiri bukan untuk mengubah letak orang pada jabatan-jabatan baru ya, atau membeli perabot kantor yang baru. Tapi reorganisasi ini adalah mengubah manusia, mengubah sudut pandangnya agar cara kerjanya ini benar-benar baru. Nah, di sini pentingnya leadership. Tugas atasan ini adalah menentang asumsi-asumsi yang sudah ada dalam benak karyawannya, kecuali untuk asumsi-asumsi yang memang sudah benar. Nah, untuk melakukan turnaround ini tentu dibutuhkan lebih dari sekedar resources, lebih dari sekedar sumber daya, dana, alat, keterampilan. Jadi ada hal-hal lain yang perlu dimiliki. Ada 5 hal ya. Yang pertama, pengakuan di mana posisi yang sekarang. Jadi pertama-tama ini diperlukan adanya pengakuan atau posisi yang mencerminkan gambaran institusi di mana para pesaing, kemudian para produsen membuat produk-produk pengganti dan sebagainya. Nah, gambaran ini menyangkut posisi keuangan, sumber daya, sikap manusia, daya saing, apalagi produktivitas, kekuatan merek, loyalitas pelanggan, dan seterusnya. Nah, pengakuan terhadap posisi sekarang ini merupakan tugas yang tidak ringan karena dibutuhkan kejujuran dan kemampuan untuk melihatnya dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua, visioning, gambaran tentang posisi strategis ke depan. Nah, setelah mengetahui dan mengakui posisi saat ini, posisi sekarang, seorang pemimpin ini harus melakukan program visioning, yaitu kegiatan reflektif untuk merumuskan masa depan perusahaan. Yang berikutnya, destinasi atau sasaran yang jelas. Nah, turnaround ini lebih mudah dijalankan kalau manajemen punya gambaran yang jelas tentang tujuannya, destinasinya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tujuan yang hendak dicapai itu kurang jelas, samar-samar? Nah, tentu akan susah nantinya kalau titik-titik ini tadi tidak terlihat dengan jelas. Nah, jika titik itu terlihat jelas, tentu akan lebih mudah untuk seorang pemimpin menuju ke titik-titik tersebut. Di sini tugas pemimpin adalah memeriksa apakah memang benar analisa mekanisme yang mereka lakukan untuk mencapai titik-titik tadi. Kemudian sumber daya, dana, alat, dan keterampilan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, pemimpin tentu memerlukan sumber daya, memerlukan dana, alat, dan keterampilan. Nah, sumber daya atau resources ini adalah sesuatu yang nggak pasti.
resources ini bisa dianggap tidak ada atau sebaliknya, yang ada jadi nggak ada. Nah, orang-orang ini sukses melakukan perubahan melalui resources yang kata orang lain itu nggak ada. Nah, sebaliknya, perusahaan yang bangkrut itu dimulai dari kondisi yang bisa dikatakan kelebihan resourcesnya. Sumber daya ini sebenarnya tidak harus melulu tentang yang tangible ya. Ada juga yang sumber daya yang intangible. Contohnya misalnya seperti reputasi, keterampilan, pengetahuan, motivasi, itu kan intangible, nggak bisa kita lihat. Nah, masalahnya tidak semua orang di lapisan bawah ini percaya pada yang namanya intangible, kekuatan intangible. Karena sebagian besar orang-orang tadi justru bekerja dengan sesuatu yang tangible, contohnya misalnya uang, mesin, alat, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, pemimpin harus memotivasi. Pemimpin harus dapat menggerakkan karyawan dengan cara-caranya, misalnya dengan menetapkan resources untuk melakukan perubahan. Kemudian misalnya dengan melihatkan gap dan apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya pengakuan, penghargaan terhadap pelaku perubahan. Nah, untuk mencapai destinasi ini dibutuhkan pengakuan dan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat. Nah, pengakuan ini bisa berbentuk material dan non-material. Misalnya kalau non-material ini rasa aman, status, persahabatan, kesehatan, kesenangan, pengakuan, dan sebagainya. Nah, seorang pemimpin yang baik ini akan selalu memberikan ruang dan waktu untuk menyemangati anak buahnya untuk merayakan sebuah kemenangan, celebrate together. Nah, ini sesuatu hal yang penting sebenarnya dalam proses turnaround. Nah, semua strategi yang tadi sudah saya jelaskan ini harus dituangkan dalam sebuah strategi. Nah, strategi ini bisa dibentuk dalam sebuah blueprint yang menyatukan 5 strategi tadi menuju ke sebuah titik yang jelas atau destinasi yang dapat dicapai untuk ke tujuannya tadi ya. Nah, inti dari sebuah strategi ini adalah bagaimana merumuskan agar perusahaan ini menjadi lebih kompetitif. Nah, memilih CEO turnaround, siapakah yang akan memimpin proses turnaround? Nah, pada saat mengalami penurunan, perusahaan membutuhkan lebih dari seorang manajer, yaitu seorang pemimpin ya, leader yang cakap dalam mengelola, punya keberanian dan menantang asumsi-asumsi yang sudah dipercaya oleh pengikut dan memiliki selera yang tinggi. Seorang pemimpin ini pada dasarnya adalah orang yang menciptakan perubahan. Seharusnya seorang pemimpin ini tidak hanya terpaku pada pola, terutama pola-pola yang sudah dibuat oleh pendahulunya di atasan sebelumnya. Nah, seharusnya seorang pemimpin yang akan dipilih untuk perubahan atau turnaround ini adalah membuat jalan-jalan baru yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi seharusnya ia adalah seorang transformer yang memberikan inspiring kepada para pengikutnya. Nah, ada pemimpin kreatif dan pemimpin reaktif. Jadi di dunia ini ada 2 jenis pemimpin. Yang pertama, pemimpin reaktif, yaitu orang-orang yang cenderung menutup diri terhadap alternatif, terlalu cepat bereaksi untuk segala hal, mudah tersinggung, lebih terang terhadap kesulitan di balik setiap kesempatan daripada sebaliknya. Nah, pemimpin seperti ini umumnya adalah pekerja keras, namun cara kerjanya menjadi tidak efektif. Nah, pemimpin yang berikutnya adalah pemimpin yang kreatif. Nah, pemimpin ini berhasil mengendalikan agresivitasnya dengan membentuk komunikasi yang teratur dan menimbulkan semangat kerja.
Pemimpin ini cenderung kreatif mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Nah, ia juga mampu melihat dengan terang kesempatan-kesempatan yang ada di setiap kesulitan. Nah, pemimpin seperti ini yang dibutuhkan ketika kita melakukan turnaround, bukan pemimpin yang hanya sekedar reaktif. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara pemimpin yang reaktif dengan pemimpin yang kreatif. Jadi kalau reaktif dia cenderung menolak perubahan, cepat tersinggung, mencurigai, wawasannya sempit, konservatif, iri, dengki, cemburu, serta cause and effect. Sedangkan pemimpin yang kreatif ini cenderung mendorong perubahan, objektif, berpikir positif, wawasan luas, penuh ide, kemudian idealis, motivasi tinggi, energetik, intelektual, kemudian can do dia, oriented atau spirit. Nah, ini adalah perbedaan antara pemimpin yang reaktif dengan pemimpin yang kreatif. Nah, ada 3 tipe pemimpin. Yang pertama, slash and burn leader. Jadi di negara-negara barat ini dikenal juga dengan istilah ini ya, slash and burn, tebas dan pangkas. Nah, istilah ini muncul di tahun kisaran 90 saat Amerika terkena resesi yang mengakibatkan perusahaan banyak mem-PHK karyawan. Nah, pemimpin tipe ini bekerja berdasarkan angka. Dalam sekejap ribuan bahkan puluhan ribu orang ini bisa di-PHK, bisa dirumahkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan perusahaan. Nah, meskipun terkesan sebenarnya seperti tidak manusiawi, sebenarnya ia melakukan itu untuk menyelamatkan perusahaan ya. Jadi ibarat kapal yang akan tenggelam, dia terpaksa mendorong orang-orang itu keluar dari kapal. Nah, tentu saja ketika keluar dari kapal ini diperlukan paksaan, karena memang mereka merasa nyaman berada di atas kapal, walaupun kapalnya tadi bocor daripada berada di dalam sekoci yang kecil. Nah, pemimpin tipe ini biasanya dibutuhkan pada saat kondisi perusahaan yang mendekati krisis yang berujung pada kematian. Artinya perusahaannya memang sudah benar-benar akan bangkrut. Nah, kemudian holism manager. Jadi seorang holism ini bekerja dengan semangat kerjasama. Jadi ia datang dengan tujuan membangun kembali puing-puing yang berserakan dan menyatukan perusahaan. Nah, biasanya ia memulai kerjanya dengan mengumpulkan semua staf ke dalam ruangan dan mendengarkan keluhan-keluhannya. Nah, lalu memberikan pencerahan tentang masa depan dan perlunya kerjasama. Nah, ada kalanya ia juga mengundang pihak yang tidak terkait, pihak ketiga ya, yang kredibel untuk memberikan motivasi. Kemudian yang terakhir practical manager. Jadi selain dari slash and burn, kemudian ada juga holism, masih ada tipe satu lagi yaitu practical manager. Jadi practical manager ini tipe yang bersifat sebagai manager dibandingkan dengan sebagai leader. Nah, biasanya practical manager ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang terkenal dengan sistem dan cara kerja yang sudah terstruktur rapi. Nah, di perusahaan yang sedang sakit, practical manager ini bisa melihat karakteristik usaha yang benar, maka yang harus disentuhnya adalah struktur dari sistemnya, bukan orangnya. Nah, orang-orang dengan kemampuan practical manager tadi ini menyukai alat-alat ukur keuangan, pengukuran kinerja dengan balance scorecard, rapat-rapat terjadwal dengan laporan-laporan, kemudian kesepakatan tertulis untuk dapat melakukannya secara informal. Nah, CEO turnaround ini membutuhkan keahlian
keahlian, seperti keahlian atau kemampuan bernegosiasi. Nah, biasanya kemampuan ini diperoleh dari pengalaman. Nah, pengalaman negosiasi ini dibutuhkan untuk menghadapi bank-bank yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Kemudian mampu membaca keadaan perusahaan. Nah, keadaan perusahaan ini yang tampak misalnya pada laporan keuangan, laporan penjualan dan pembelian. Kemudian kemampuan mengelola kas. Nah, mati hidupnya perusahaan ini ditentukan oleh keadaan uang kas. Kemampuan mengelola keuangan ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan masa yang akan datang. Kemudian dia harus juga punya keahlian komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan citra dan membentuk citra baru. Pada saat perusahaan sedang sakit, ini akan banyak pihak yang pengen perusahaannya itu langsung mati. Nah, pesaing ini menunggu perusahaan kita ini pergi dari pasar. Eksekutifnya ini saling bersaing. Nah, selain itu banyak juga para wartawan yang menunggu berita-berita secara dramatis yang akan dimunculkan di koran. Ya, drama, konflik ini mungkin musibah ya bagi perusahaan, namun bisa jadi ini rezeki ya bagi wartawan tadi. Maka dari itu kemampuan komunikasi ini sangat diperlukan. Kemudian yang berikutnya motivasi. Nah, erat kaitannya dengan komunikasi tadi. Jadi seorang pemimpin turnaround, kemudian perubahan, ini harus memiliki kemampuan memotivasi bawahan agar mereka kembali hidup optimis dan melakukan tindakan inovatif. Yang berikutnya, yang terakhir adalah mendengarkan. Seorang pemimpin perubahan ini tidak hanya harus pandai bicara saja, tetapi juga punya kecerdasan mendengarkan. Karena dalam kehidupan manusia ini selalu dapat membedakan antara mendengar dengan mendengarkan. Nah, orang yang mendengar bisa saja tidak mendengarkan kalau pikirannya ada di tempat yang lain. Nah, seorang pemimpin ini harus punya kesabaran mendengarkan para pengikutnya dengan penuh antusias. Nah, ini hubungan emosional dalam perubahan antara pemimpin lama dengan pemimpin yang baru. Jadi misalnya ini pemimpin lama masih menjabat sebagai komisaris, pengawas atau advisor, kemudian sudah berhentikan sama sekali. Pemimpin yang baru bisa jadi dari mantan bawahan pejabat lama yang sudah diganti atau pendatang baru dari luar perusahaan. Nah, untuk pemimpin pemimpin baru bisa juga dari mantan bawahan pejabat lama yang sudah diberhentikan sama sekali, kemudian pendatang baru dan seterusnya. Ini perkiraan akibat yang akan muncul antara perubahan antara pemimpin baru dengan pemimpin yang lama. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mengerjakan tugas.